Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaifa halukum anak-anakku sekalian di kelas 3A? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan Abi dan Umi di rumah semoga senantiasa diberikan kesehatan juga, kemudian ya kemudahan untuk mendampingi Ananda di rumah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita menjadi berkah dan penuh manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita mohon pada Allah semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, anak-anakku sekalian, coba dibuka halaman ke-33 di buku tematik 3C ya, subtema kedua. Nah, kita lihat di sini ya, kita ingat kembali ya, ada macam-macam benda di sekitar kita ya. Ada buku, pensil, penghapus, dan semua peralatan sekolahmu adalah itu namanya benda. Benda ada bermacam-macam wujudnya loh. Ada yang berwujud cair, ada juga yang wujudnya padat, ada juga yang wujudnya gas. Nah, coba kalian lihat di sini mana benda yang berwujud padat ya. Ya, kita lihat di sini ya, di gambar yang ada di halaman ke-32 ya. Ini ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Apa ya yang dinamakan benda cair ya? Wujudnya cair ya, benda padat dan gas. Silahkan ditemukan ya. Kalian tandain ya. Misalkan nih, contohnya nih seorang penjual balon, dia menjual benda apa? Gas. Nah, balon itu kan berisi gas isinya. Cari benda padat dan benda cairnya ya. Silakan. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Halaman 33. Nah, berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kalian silakan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian dan kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya ya. Silakan kalian isi di kolom halaman 34. Di situ ada 3 kolom berisikan benda padat, cair, dan gas. Silakan kalian isikan ya. Di sekitar kalian saja bendanya ya. Baik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada gambar ya, seorang laki-laki yang sedang menari ya. Nah, ini tapi gerakannya itu kita sudah pernah pelajari kemarin, ada gerakan yang lemah dan juga ada gerakan yang kuat. Nah, apa itu gerak Ustadz? Ya, gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Ya, penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Kali ini kita akan mempelajari gerak kepala dan tangan, ya. Kita lihat di sini. Mohon maaf, ya maksudnya gerakan tangan dan kaki ya maksudnya. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini pelajari gerak kuat dan gerak lemah pada kaki, ya. Tangan dipegang, kaki kanan dan kiri melangkah bergantian, arah gerak langkah maju, mundur atau melingkar, ya. Silakan kalian praktekkan di rumah ya. Kemudian yang kedua, kedua kaki dibuka, kaki berjinjit bergantian dengan cepat. Ini gerakan cepat ya, atau gerakan kuat. Nah, kemudian gerakan ketiganya yaitu gerakan kaki membuka dan menutup. Gunakan tumit dan ujung kaki. Nah, coba lakukan gerakan-gerakan tersebut ya di rumah. Nah, gerak manakah ya yang dapat dilakukan dengan lemah ya? Gerakan mana yang dapat dilakukan bervariasi kuat dan lemah ya? Silakan kalian tentukan sendiri. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu matematika. Nah, ini kita akan belajar tentang kilometer ya. Kemarin Ustadz sudah melihat nih, ada yang mencatat rumus dalam menghafalkan kilometer dan sebagainya ya.
Itu Alfat Rizky Ramadan ya, Masya Allah, mencatat kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, disingkat tuh ya. Jadi kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar mandir. Baik, nah kita lihat di sini kilometer yaitu apa? Satuan panjang ya, salah satu satuan panjang, satuan kilometer biasanya digunakan untuk menunjukkan jarak antara dua tempat. Misalkan rumah Nina ke sekolah berapa kilo ya? Nah, 1 kilo itu berapa sih anak-anakku sekalian? Yaitu 1000 meter. Nah, berarti 1000 meter berapa kilo? 1 kilo. Ya, itu kebalikannya. Nah, rumah Nina ke sekolah berapa kilo ya? Berapa kilometer ya? Nah, yaitu 3 kilometer 400 meter. Ini di sini ya, dari sekolahnya ya. Kemudian sekolah ke rumah Beni ya, itu sekitar 3 kilometer sampai 100 meter. Nah, kemudian rumah Nina dan rumah Lani itu jaraknya 2200 meter saja ya. Kalian lihat ya di halaman ke-36 itu ada soal dan kalian perhatikan dengan seksama ya. Perhatikan dengan baik, dengan teliti ya, agar kalian bisa mengerti. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada sebuah ya cara untuk menghafalkan ya tadi penghitungan kilometer sampai dengan milimeter. Nah, bagaimana caranya? Ya, jika tadi 1 kilo itu ada 1000 ya, berarti ya kalau diturunnya itu satu tingkat ya, seperti ini ya, maka dikalikan dengan 10 ya. Kalau turunnya 2 kali berarti 100 ya. Kalau 3 kali berarti 1000. Berarti tadi 3 kilometer berapa meter? Ya, 3000 meter. Ya, 3 kilo yaitu 3000 meter. Nah, ini cara menghafalnya kambing hitam dalam mobil Desi cantik mondar mandir. Ya. Baik, silahkan dihafalkan ya. Nih, terutama yang ininya nih ya. Tapi kita fokus di sini hanya belajar tentang kilometer dan meter saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal ya, dan kita kerjakan bareng-bareng. Nah, contoh benda yang berwujud padat ya, cair dan gas. Silakan kalian coba isi dulu ya di buku kalian apa saja contoh bendanya. Kemudian kalian tulis juga apa saja contohnya masing-masing ya. Nah, baik, kalau sudah kita langsung ke nomor 2 saja nih ya. Nah, yang A coba kita hitung coba bareng-bareng ya. Ada 2 kilometer dan 80 meter. Berarti berapa meter? Kita ingat-ingat ya, 1 kilo itu 1000, berarti 2 kilo 2000. Ya betul ya. Berarti di sini 2080 meter ya. Ini ya 2080. Oke, yang kedua kalian hitung sendiri ya. 3 kilometer dan 250 meter. Berarti 3 kilo itu 3250 meter. Sekarang kalian isi di sini. Selanjutnya 5 kilometer 125 meter. Gampang sekali. Berarti 5125 meter. Lanjut. Yang D 4653 meter. Berarti 4000 di sini atau 4 kilo ya. Nah, di sini 653. Kemudian 6606 meter berapa kilometernya? Oke, kan sendiri ya. Kemudian 8159 berapa kilometernya? Lanjut ke nomor 3. Nah, 1 kilometer tambah 30 meter. Berapa meter ya? Kita ingat ya, 1 kilo berarti 1000. Nah, ditambah 30 meter. Berarti, ya, pinter. Isi sendiri. Oke, nanti pertemuan berikutnya Ustaz akan cek ya buku tematik kalian. Kilometer,
ya. Di sini ada 8.500, berarti berapa? 8.000 tambah berapa meter nih? Oke, lanjut ke sini ya. Yang D ya, yang E silakan juga nanti kurang ya. Nah, ini tadi harus dihitung juga ya. Berapa ya? Berapa kilo di titik kurang 600 meter, hasilnya 5.400. Kalian pikirkan dulu ya. Kemudian yang nomor F terakhir 7 km dikurang berapa? Sama dengan 5 km. Baik, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, ini ada tugas juga buat kalian ya di rumah, menuliskan ya isi dari nomor 4 ini. Nah, di sini kita lihat yang A misalkan ya, jarak antara swalayan dan toko buku ya. Tuliskan dalam satuan meter ya. Jadi kalian tuliskannya satuan meternya saja. Berarti berapa? Nih ya. Berarti 5.600 meter. Oke. Nah, kalian isi sendiri ya B C D-nya, sangat mudah ya. Baik. Nah, kita tadi belajar tentang informasi tentang wujud benda. Kita mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, gerakan lemah dan kuat pada kaki, dan mengkonversi satuan panjang dari kilometer ke meter dengan tepat. Apakah kalian sudah paham? Ya, kalau belum paham silakan tanyakan ke Ustadz ya. Nah, coba kita lihat di sini halaman ke-39 ya. Nah, di sini ada permainan jungkat-jungkit ya. Tony ya bermain jungkat-jungkit ya di sebuah taman ya. Kemudian Tony dan Ayah duduk di bangku taman. Nah, kalian baca ya percakapannya, massa dan volume. Tony, sulit sekali membuat jungkat-jungkitku turun kalau Ayah tidak membantuku mengangkat tubuh Ayah. Ayah, itu karena tubuh Ayah lebih besar darimu, nak. Tubuh Ayah memiliki massa yang lebih besar. Tony, massa? Apa itu massa, Ayah? Ayah, massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Semua benda di sekeliling kita memiliki massa. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Oleh karena itu, kamu merasa sulit mengangkat tubuh Ayah saat bermain juga jungkit. Tony, oh begitu ya. Jadi massa tubuh Ayah lebih besar daripada massa tubuhku ya, Ayah? Benar, Tony. Massa biasa diukur dengan satuan gram atau kilogram. Selain memiliki massa, benda juga memiliki volume. Tony, apa itu volume ya? Ya, benda-benda di sekitar kita menempati ruang. Nah, ukuran ruang yang ditempati suatu benda disebut dengan volume. Misalnya, saat kamu memasukkan bola ke dalam keranjang, bola tenis itu akan menempati sedikit ruang di dalam keranjang. Bagaimana kalau kita memasukkan bola basket ke dalam keranjang yang sama? Tentu bola basket menempati ruang yang lebih banyak. Semakin besar ukuran suatu benda, semakin besar pula volumenya. Tony, oh, jadi bola basket memiliki volume yang lebih besar dari bola kasti ya? Ayah, benar nak. Nah, sekarang coba pegang kedua bola ini. Menurutmu mana yang masanya lebih besar? Tony, bola basket ya, karena bola basket terasa lebih berat. Ayah, betul nak. Bola basket memiliki massa dan volume yang lebih besar dari bola kasti. Tony, yeay, aku sekarang mengerti apa itu massa dan volume. Nah, jadi kalau kalian sudah mengerti ya massa dan volume ya. Nah, di halaman 40 sampai 41 nanti kita akan praktekkan ya Senin depan ya. Kita akan mencoba belajar tentang massa dan volume ya. Oke. Disiapkan ya alat-alatnya seperti tas ya, kotak pensil, pensil penghapus dan botol minum ya. Jadi kita nanti akan menghitung mana massa dan volume yang lebih berat atau lebih enteng ya. Baik. Kita akan melanjut ke pelajaran PJOK di sini ya. Berikut beberapa cara memantulkan dan mengoper bola dalam permainan bola basket. Bola basket merupakan salah satu bola berukuran besar. Dalam permainan bola basket dipantulkan dan dioper kepada teman satu tim untuk dapat mencetak nilai. Nah, berikut beberapa cara memantulkan dan mengoper bola dalam permainan bola basket, ya.
Pertama, kita pantulkan bola ke lantai, ya. Yang kedua, memantulkan bola sambil berjalan ke depan, ya. Atau yang ketiga, memantulkan bola sambil berjalan ke samping. Keempat, memantulkan bola kepada teman. Nah, lakukan gerakan lempar dan memantulkan bola seperti di gambar di atas ya. Kalau kalian punya bola basket, silakan praktekkan sendiri ya. Tapi hati-hati jangan sampai kena kaca ya. Nah, kalau prakteknya insya Allah ya kita akan bertemu di hari Senin nanti sama Ustaz Muhammad. Oke, lanjut ke halaman 42. Nah, di sini kita akan belajar tentang tolong menolong ya. Tony dan ayah pun pulang karena hari sudah sore. Di jalan, Tony melihat anak yang menangis. Tony dan ayah menghampiri anak tersebut. Ternyata anak itu tidak tahu jalan pulang. Ia bermain terlalu jauh dari rumahnya. Kebetulan, ayah Tony mengenal orang tuanya. Tony dan ayah akhirnya mengantar anak itu pulang. Tolong menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Tolong menolong merupakan sikap yang terpuji. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan sikap tolong menolong. Tolong menolong hendaknya dilakukan dengan tulus. Tulus artinya tidak mengharapkan imbalan dari orang yang ditolong. Nah, berikut contohnya, kita tolong menolong kepada sesama. Nah, yang pertama, menolong teman yang terjatuh, ya. Jadi sebaiknya kalau ada teman yang terluka, terjatuh, ya, sedang terkena musibah, kita sebaiknya menolong teman kita, ya. Kemudian yang kedua gambarnya mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam, ya. Nah, kata apa? Ketika ada teman yang sedang tertimpa musibah banjir, ya, tanah longsor dan sebagainya, kita mengumpulkan sumbangan, ya, atau ta'awun untuk teman kita yang sedang kesusahan. Kemudian membantu membawakan belanjaan ibu, ya misalkan kalian belanja sama ibu, ya kalian bantulah ibu kalian untuk membawa barang bawaannya. Itu namanya tolong menolong, ya. Tolong menolong sangat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat tolong menolong antara lain sebagai berikut: meringankan beban orang lain, mempererat persahabatan, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, pekerjaan sulit terasa lebih mudah, pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, jadi tolong menolong itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada ya. Jadi tolong menolong itu dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misal tadi, saat kita di rumah membantu ibu merapikan tempat tidur, atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah ya. Kemudian kalau di sekolah gimana kita tolong teman yang terjatuh, atau membantu guru yang membersihkan papan tulis. Nah, kemudian menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji loh, yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saat menolong kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras, agar kerukunan itu tetap terjaga. Dan kemudian ada salah satu ya surah ya yang ada di Al-Qur'an, itu di surah Al-Maidah ayat ketiga. Coba kalian buka. Mohon maaf, ayat kedua maksudnya ya. Kita fokus di ayat yang terakhir saja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan ya. Jadi kalau kita saling tolong menolong dalam kebaikan itu, buktinya atau tandanya itu Allah senang sama kita ya. Jadi kita dikasih pahala sama Allah dan dimudahkan jalan menuju surga. Amin. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita tadi sudah belajar apa itu massa dan volume benda. Kemudian kita melakukan gerak memantulkan bola dan menyebutkan contoh sikap tolong menolong. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Kafartul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insyaallah. Rasyid nah baik, cerdas, kreatif, mandiri.